Dan sekarang pertanyaan kedua datang dari Bapak Taufik Ridani dari Pegadaian. Halo, selamat siang Bapak Taufik. Bapak Taufik Ridani, apakah masih ada di room ini? Ya, halo, selamat siang, Pak. Oke, selamat siang juga Pak. Bapak dipersilahkan untuk langsung bertanya. Jadi, tadi mungkin saya ada beberapa pertanyaan sih, cuman saya lebih mau menyebutkan satu nih. Tadi kan ada dua produk ya, Rich Security dengan Sentinel One. Nah, masih linear juga dengan Pak Semi tadi. Eh, Bagaimana ya penerapannya atau strateginya dalam mengkombinasikan antara Rich dan Sentinel One ini menjadi sebuah solusi agar tidak tumpang tindih seperti itu. Ya, terima kasih. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Pak Taufik. Pak Semi, boleh langsung dijawab Pak? Ya, jadi gini, kan pertama kita mesti tahu dulu kan fungsi dari, tadi udah jelasin fungsi dan fitur dari Richbot, ya, satu. Mesti tahu dulu itu, satu fungsi dan fitur dari tool yang bersangkutan. Kedua, fitur dan fungsi dari si Sentinel One. Nah, kalau kita mau, kalau ditanya, saya mesti pakai yang mana dulu nih Pak? Atau bagaimana caranya supaya rapi ini sesuai dengan yang kita udah rencanakan? Nah, tadi saya jelaskan bahwa Richbot sendiri itu kan digunakan untuk melakukan assessment. Jadi biasanya kita harus melakukan, biasanya kita awali, kalau kita mau proteksi itu kita awali dengan melakukan assessment terhadap kondisi dari aset kita. Itu Pak, nomor satu. Sama kayak kita, saya mau tahu saya sakit apa, kan saya ke dokter. Ya, jadi saya mesti melakukan assessment dulu. Nanti dokter bilang, oh Bapak harus periksa darah, periksa urin, dan sebagainya. Nah sama, kita melakukan assessment dulu terhadap aset-aset kita. Di mana aset-aset kita itu bisa menjadi potential entry point. Ya, potential entry point, di mana itu bisa dimanfaatkan sama malware maupun hacker atau APT group atau apapun itu yang disebut dengan adversary ya. Nah, setelah kita melakukan assessment, baru kita lihat di mana kita kurang kontrolnya. Oh, ternyata saya mungkin, contoh sederhana, begitu saya assess server, ternyata server backupnya kurang nih, atau server backupnya kurang tapi tidak ada anti malware, atau tidak ada XDR, atau bahkan di desktop, workstation, laptop, itu tidak ada antivirus, anti malware, ataupun itu EDR, XDR. Nah, baru kita masukkan si Sentinel One. Karena fungsi dari Sentinel One kan sebagai EDR, XDR dia, dan dia juga bisa melakukan one click recovery kan, one click apa tadi, one click rollback. Nah, jadi kontrol-kontrol tadi, jadi dari assessment kita tahu kerentanan kita di mana, baru kita implementasikan kontrol. Kontrol apa aja? Oh, ternyata harus ada anti malware, harus ada EDR, XDR, harus ada melakukan penetration testing dan sebagainya. Nah, itu sih Pak. Nah, nanti baru kita pelan-pelan melakukan yang namanya implementasi dari kontrol. Jadi kalau saya rekap ya, saya summarize. Nomor satu, kita lakukan assessment supaya kita bisa tahu kekurangan kita, kelemahan kita di mana. Nomor dua, kita select kontrolnya. Selecting control based on product boleh, based on TTP boleh, apapun itu. Atau based on misalnya Anda pakai cyber security framework dari NST, bisa juga Pak yang detect, response dan sebagainya itu. Nah, dari situ udah tahu, kita select dia punya kontrol yang cocok, baru kemudian kita implementasikan kontrol tadi. Nah, terakhir baru kita assess lagi. Bener nggak asas kontrol tadi itu udah jalan kan? Biasa kita pakai pentest, kita bisa pakai breach and attack simulation, dan itu Richbot juga bisa bantu gitu loh untuk melakukan testing ulang. Bener nggak nih? Saya udah pakai antivirus, saya udah pakai XDR. Kita coba deh pentest dengan mengsimulasikan misalnya breach and attack simulation dengan menggunakan Richbot ransomware pentest. Nah, baru kita bisa lihat efektif atau tidak kontrol tadi. Begitu Pak. Urutannya seperti itu. Kalau itu nanti bisa chatting-chatting Pak, kita di itu. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Semi.